Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Namatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Selamat datang kembali teman-temanku semuanya di channel Vicky Nafi'i, dimana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu dasar-dasar agama Islam yang dimulai dari akidah, dimana dalam akidah ada iman dan tauhid, dimana itu sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah pembahasan yang tentunya ini sangat penting dalam agama Islam, yaitu di sini kami akan membahas yaitu tentang tauhid, yaitu tentang makna dari tauhid, di mana tauhid sendiri itu termasuk dalam lingkup akidah, di mana di pertemuan kemarin sudah saya singgung sedikit, dan di sini kita akan bahas nantinya untuk lebih kita memahami apa itu makna dari kata tauhid. Ya wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian, perlu kita ketahui bersama, perlu kita sadari bersama bahwa kalau kita sedang mempelajari sebuah perbandingan agama, maka kita harus paham betul apa itu tauhid. Dalam semua agama, tauhid merupakan sebuah kata yang sangat penting, sebuah makna yang harus dipelajari oleh setiap orang. Khususnya kita sebagai orang yang beragama Islam, kita harus paham betul apa itu tauhid dalam ajaran agama Islam. Wahai teman-temanku sekalian, kita yang mengaku orang Islam, kita yang mengaku orang yang beriman, kita mengaku orang yang bertakwa, apa sih makna dari kata tauhid itu? Apa definisi dari kata tauhid? Di sini nanti kita akan membahas dan membagi dalam 4 kategori, wahai teman-temanku sekalian. Yang pertama yaitu definisi tentang tauhid. Dan yang kedua, kita akan membagi kata tauhid dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, tauhid itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-ibadah. Dimana nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini kita pahami dulu apa definisi dari kata tauhid itu sendiri. Wahai teman-temanku sekalian, dalam ajaran orang Islam, kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah satu. Tuhan itu esa. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Tuhan itu tidak ada yang setara dengan Dia di dunia ini. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tauhid adalah Tuhan yang esa. Maksud dari kata tauhid adalah mengesakan Tuhan. Lalu apakah penjabarannya hanya sampai di situ saja? Kalau kita pelajari bersama-sama, wahai teman-temanku sekalian, kata tauhid itu kalau kita jabarkan itu akan menjadi sangatlah luas. Dimana definisi dari kata tauhid kita tinjau dari bahasa Arab,
di mana tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahdah, wahada, yang berarti penyatuan, menyatukan, sebuah bentuk penyatuan diri kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketika hidup harus selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu satu, Allah itu Esa. Allah tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan definisi dari tauhid. Kemudian kita akan membahas 3 kategori tauhid atau macam-macam dari tauhid. Dimana tadi sudah saya singgung. Yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah. Wahai teman-temanku sekalian, apa itu tauhid rububiyah? Kita sebagai orang Islam harus mengetahui hal ini. Dimana kata rububiyah, wahai teman-temanku, itu berasal dari bahasa Arab yang berarti Rob, yang artinya Tuhan yang memelihara. Artinya meyakini bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Dan konsep yang utama dalam poin ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah zat yang menciptakan semua jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Dia tidak bergantung pada siapapun. Akan tetapi sebaliknya, kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah bersifat maha besar dan kita adalah makhluk yang sangat lemah yang selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita perlu meyakini bahwa Tuhan itu memang satu. Tuhan itu memang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu zat apapun di dunia ini yang mampu menandingi kekuasaannya. Di mana ketika Allah berkehendak, maka akan terjadilah saat itu juga. Di mana ketika Allah ingin memperbuat sesuatu di muka bumi ini, pastilah itu akan terjadi. Itulah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat, di mana arti dari tauhid al-asma wa sifat ini adalah meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam tauhid al-asma wa sifat ini ada 5 poin untuk memahami tauhid ini. Yaitu yang pertama adalah Allah itu harus disebut menurut atau sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kita di sini tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Misalnya di dalam Al-Quran banyak diterangkan bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Allah adalah maha penyayang, Allah maha pengampun bagi semua hambanya. Di luar lingkup itu, kita tidak boleh menamakan atau memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembarangan tanpa belajar, tanpa mengetahui isi dari Al-Quran. Dan untuk kategori atau poin yang kedua adalah Allah harus disebut dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Tidak boleh seseorang menyebut Allah dengan sebutan misalnya Sang Pemarah. Itu tidak boleh. Memang di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan atau ada ayat yang menjelaskan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah tidak berhak menyebut Allah sebagai Sang Pemarah ataupun julukan yang lain. Di mana poin 1 dan poin 2 ini saling berkaitan antara satu dan yang kedua ini. Di mana kita ketika ingin menyebut gelar Allah Subhanahu wa taala harus
merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang paling penting di dalam poin 1 dan 2 ini. Dan untuk poin yang ketiga adalah kita tidak bisa menyamakan kualitas yang bersifat kemanusiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, wahai teman-temanku, ada sebuah kitab selain Al-Quran yang menjelaskan bahwa setelah Allah menciptakan manusia, atau setelah Allah menciptakan seluruh alam semesta di muka bumi ini, maka Allah mengalami yang namanya rasa lelah. Allah mengalami yang namanya istirahat. Dimana ada kitab yang menjelaskan seperti itu, bahwa ketika setelah proses penciptaan bumi dan alam semesta itu terjadi, maka ada waktu di mana Allah itu beristirahat. Di mana, wahai teman-temanku sekalian, kalau itu kita pikirkan dengan akal sehat, maka itu tidak akan masuk akal sama sekali. Di mana Allah dikatakan sang pemarah, di mana Allah dikatakan memiliki sifat capek, lelah, dan beristirahat. Padahal Allah tidak memiliki sifat itu. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah capek satu kali pun, dan Allah selalu mengurusi manusia, selalu mengurusi makhluknya semua di muka bumi ini tanpa satupun yang terlewatkan. Jadi kalau ada pengajaran seperti itu, tidak bisa menjadi patokan bahwa tindakan manusia atau sifat kemanusiaan itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauh daripada itu. Allah adalah Maha segala-galanya. Di mana Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak itu berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Maha mendengar dan Maha melihat atas semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Jadi intinya di sini adalah kita tidak bisa membandingkan tindakan manusia dengan tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia bisa melihat dan mendengar. Itu pun butuh gelombang-gelombang suara dan panca indera untuk melihat ataupun mendengar. Akan tetapi Allah tidak membutuhkan itu semua, wahai teman-temanku. Allah adalah Maha segala-galanya. Allah tidak membutuhkan itu, dan Allah bisa melihat dan mendengar itu dengan cara yang berbeda, yang jauh daripada kemampuan dari manusia. Di mana manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas, tapi Allah adalah Maha yang tidak memiliki keterbatasan. Manusia memiliki banyak kesalahan, tapi Allah adalah Maha yang sempurna. Allah adalah kekal, Allah abadi. Di mana Allah akan selalu melihat dan mendengar semua dari perkataan dari makhluknya tanpa manusia itu mengetahuinya. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk poin yang keempat adalah gelar atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menyebut makhluk manusia sebagai tidak memiliki awal dan akhir. Maksudnya apa, wahai teman-temanku? Jadi maksudnya seperti ini. Kita tidak boleh menyebut manusia itu sebagai makhluk yang abadi, sebagai makhluk yang kekal, bahwa manusia itu tidak akan yang mengalami yang namanya kematian. Kita tidak boleh menyebut itu. Dimana sudah sangat jelas dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pastilah akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat saat ini, wahai teman-temanku, banyak sekali orang di luar sana yang mengaku sebagai Tuhan, bahwa dia berpikiran bahwa dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Padahal di sini Allah sudah sangat jelas menerangkan bahwa setiap yang bernyawa pastilah akan mati. Setiap yang bernyawa pastilah akan mengalami yang namanya kematian.
Karena sebelum penciptaan manusia, dulu Allah sudah menuliskan takdir dari setiap masing-masing manusia itu. Terutama takdir kematian sudah Allah tuliskan, dan itu tidak bisa dirubah ataupun diapa-apakan oleh manusia. Ketika manusia ingin hidup abadi, itu tidak mungkin dalam pikiran akal sehat manusia, di mana manusia adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk poin yang keempat ini, kita tidak boleh, siapapun itu manusia, atau mau manusia yang paling hebat di dunia sekalipun, kita tidak boleh memberi julukan kepada manusia bahwa itu adalah manusia yang bersifat abadi. Karena sesungguhnya keabadian adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang keempat. Selanjutnya adalah poin yang kelima. Poin yang kelima adalah dalam memahami tauhid. Yang kedua adalah kita tidak bisa memberikan nama milik Allah Subhanahu wa taala tanpa menyertakan kata abdu. Dengan kata lain, kalau kita ingin memberikan nama milik Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyertakan nama abdu. Suatu contoh misalnya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pelindung, Allah itu maha adil, Allah itu maha pemberi keselamatan. Dan ada juga hamba Allah, di mana itu adalah sebuah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata Abdullah, hamba Allah. Dan di dalam luar konteks itu, kita tidak boleh memberikan atau menambahi nama yang nantinya akan merubah yang jadinya milik Allah menjadi tidak milik Allah. Suatu contoh, kita tidak boleh menyebut kata Abdur Rasul, di mana Abdur Rasul kalau diartikan adalah hamba Rasul. Yang kedua, kita tidak boleh menyebutkan kata Abdun Nabi, di mana ketika diterjemahkan menjadi hamba Nabi, itu tidak boleh, karena itu sudah di luar konteks dari poin yang kelima ini. Jadi pada intinya adalah kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu sudah dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana memang ketika kita ingin memahami itu semua, kita pastilah perlu belajar, wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian. Kita perlu mengkaji Al-Quran setiap hari. Minimal kita mengkaji terus Al-Quran, walaupun itu sedikit, tapi kita selalu istiqomah dalam mengkajinya. Itu adalah tauhid yang kedua. Dan tauhid yang ketiga, wahai teman-temanku sekalian, yaitu tauhid al-ibadah. Tahukah kalian apa itu tauhid al-ibadah, wahai teman-temanku sekalian dan saudara-saudara seagamaku? Kalau kita tinjau dari bahasa Arab, kata ibadah itu berasal dari kata abdu yang berarti hamba. Kata ibadah berarti menyembah atau menghamba. Tetapi wahai teman-temanku sekalian, banyak orang yang memahami atau salah memahami kata ibadah ini, bahwa kebanyakan orang itu memahami ibadah itu hanyalah sebuah doa, atau ibadah diartikan hanya sebuah berdoa. Memang wahai teman-temanku sekalian, berdoa itu adalah salah satu bentuk penyembahan, namun bukan merupakan satu-satunya bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kata ibadah ini kalau kita jabarkan adalah menjadi sangat luas sekali. Dimana yang tadi saya jelaskan, kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abdu yang berarti hamba. Dimana
Arti dari menyembah sendiri adalah menaati setiap perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang dinamakan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai teman-temanku sekalian, di sini saya ingin menekankan bahwa intinya adalah ibadah itu tidak hanya berdoa, ibadah tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya zakat saja, ibadah tidak hanya berpuasa, ibadah tidak hanya haji, akan tetapi ibadah lebih daripada itu. Mematuhi semua perintah Allah dalam rangka tunduk patuh kepadanya, itulah yang dinamakan ibadah. Jadi mulai dari tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, kita harus mengikuti semua aturan itu yang mempunyai keyakinan kepatuhan terhadap penyembahan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita hanya mengikuti aturan tauhid yang pertama, misal kita hanya mengikuti aturan tauhid rububiyah, kita hanya mengikuti aturan tauhid yang kedua yaitu tauhid al-asma wa sifat, tapi kita tidak mengikuti aturan tauhid al-ibadah, itu akan sia-sia saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga kategori atau macam tauhid ini harus kita ikuti semuanya. Dimana dulu dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, wahai teman-temanku sekalian, dulu ada orang yang berkeyakinan paganisme. Apa itu keyakinan paganisme? Yaitu dulu dalam orang Arab yang ada di zaman Nabi, itu ada orang yang berkeyakinan paganisme, yaitu dia hanya berkeyakinan pada tauhid rububiyah dan berkeyakinan pada tauhid al-asma wa sifat, akan tetapi tidak mematuhi aturan tauhid al-ibadah. Dimana dulu Allah menyebut kaum itu sebagai kaum musyrikin atau kafir karena selalu menentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dimana ketika ada sebuah kebenaran yang disampaikan oleh rasulnya atau nabinya, itu tidak pernah dia dengarkan dan tidak pernah dia lakukan sama sekali. Itulah mengapa di ayat Al-Quran banyak yang dijelaskan bahwa orang kafir adalah orang yang selalu menentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu datangnya kebenaran, tapi dia tidak mau mengikutinya. Dia sudah tahu bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak mau mengikutinya. Dia sudah tahu bahwa Nabi itu adalah pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau menuruti perintahnya. Oleh karena itulah Allah menyebutnya sebagai kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Yunus ayat ke-31 yang berbunyi, Kul mayyarjukukum minas sama'i wal ardi amma yamlikus sama wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr wassayakullun nawwahu fakul afala tattaqun. Artinya dari ayat ini adalah, katakanlah, siapa yang memberimu rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Lebih jauh lagi disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 yang berbunyi, walain sa'al tahuman kala kohum layakulun nawahu fa'anna yu'fakun, yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab dengan keras, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dari kedua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian, bahwa dulu ada suatu kaum yang berkeyakinan paganisme, di mana dia itu percaya bahwa Allah itu satu. Dia percaya bahwa Allah itu esa. Dia percaya bahwa ada nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Akan tetapi dia tidak mau mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menerima ajaran dari para nabi ataupun rasul yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap zaman itu Allah selalu menurunkan nabi ataupun rasul untuk memberikan pengajaran tentang kebaikan, untuk memberikan pengajaran tentang tauhid kepada semua orang. Jadi kalau ada orang yang sudah diberikan pengetahuan akan tetapi tidak mau mengikutinya, maka orang itu akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang terdahulu, walaupun dia sudah menerima kebenaran bahwa Allah itu esa, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, akan tetapi mereka tetap menyembah yang namanya berhala ataupun patung, di mana itu merupakan sebuah pemahaman yang sangat keliru dan sangat fatal menurut saya. Di mana kalau sudah orang memasuki ranah menyembah selain kepada Allah, maka itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Di mana syirik dalam bahasa Arab adalah menduakan atau membagi kepercayaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika orang melakukan perbuatan syirik, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isma adima." Di mana artinya adalah Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, yaitu dosa menyekutukan Allah dengan yang lain. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik, selama itu Allah menghendaki. Jadi dari ayat An-Nisa ayat 48 ini kita mengetahui bahwa dosa terbesar dalam agama Islam adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah atau menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal ketika itu dilakukan oleh manusia. Maka bisa dipastikan bahwa Allah sangat murka ketika melihat orang yang menyekutukannya dengan sengaja, dengan ketersengajaan. Ketika orang berbuat syirik dengan sengaja, maka Allah akan sangat murka kepadanya, di mana syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar dalam agama Islam. Bisa jadi itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam firman tadi surat An-Nisa ayat 48. Dijelaskan lebih jauh lagi, wahai teman-temanku, dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 yang berbunyi, "Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila buduwaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malid dolimina min ansor." Yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam sendiri berkata, "Hai bani-bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang dolim itu seorang penolong pun. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa dulu ada orang yang berkata, atau bahkan sampai sekarang, itu orang yang berkata bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam, atau Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Isa tidak pernah berkata seperti itu. Padahal Nabi Isa sendiri yang berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Dan Nabi Isa juga berkata, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan mengharamkan surga, dan Allah akan memberikan tempatnya ialah di neraka. Di sini perlu kita ketahui bersama, wahai teman-temanku sekalian, bahwa belajar tauhid dalam sebuah agama Islam merupakan hal yang sangat penting sekali. Di mana ini adalah merupakan pondasi dari sebuah agama Islam. Dimana kalau seseorang sudah kehilangan tauhid dalam hidupnya, maka orang itu akan tersesat dan akan berada di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekarang yang beragama Islam selalu dalam jalan kebaikan. Kita selalu mempertahankan keimanan kita, dan kita selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, marilah kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Nabi Muhammad, orang yang paling baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang paling baik adalah orang yang pernah berbuat salah tapi dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahannya itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, wahai teman-temanku sekalian, tentang bagaimana cara memahami kata tauhid, mulai dari definisi, kategori tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan sampai tauhid al-ibadah. Semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa sama-sama menebar kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Kami di sini tidak bermaksud apa-apa, kami di sini hanya ingin berbagi ilmu saja. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia yang jauh dari kata sempurna, di mana kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.